Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajib Musalim dari Prodi Akuntansi. Saya akan membahas tentang materi iman, ilmu, dan amal. Yang pertama, iman. Iman merupakan kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi, kitab, Rasul, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, kata iman diartikan sebagai tasdik, yaitu mempercayai. Di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang iman dan keyakinan, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan terhadapmu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Di dalam surah lain juga dijelaskan tentang keyakinan, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Artinya, dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Sedangkan menurut bahasa, iman adalah pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Menurut syariat Islam, iman adalah mengetahui akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sifatnya, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Yang kedua, ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menepati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, kata ilmu digunakan lebih dari 780 kali. Hal ini terlihat banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang sangat tinggi dan mulia. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, Allah meninggikan beberapa derajat tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diberi ilmu pengetahuan, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam firman Allah di atas tadi jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan mulia, hingga membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, dan membuat dia takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berkenaan dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan betapa istimewanya kedudukan orang yang berilmu dan beriman, Al-Quran juga mendorong kita untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Dalam hal inilah membaca sebagai salah satu wahana konsep untuk menambahkan ilmu,
Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ada 6 keutamaan orang yang berilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan apapun selain ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Yang keenam, orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang ketiga, amal. Amal berasal dari bahasa Arab, yaitu amala, yang berarti mengamalkan, berbuat, atau bekerja. Dan makna amalan, Ibnu Faris dalam Mu'jamu Maqayisul Lughah berkata, amala, suatu kata yang menunjukkan pada suatu makna yang sama, yaitu semua perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Al-Mufradat fi Gharibul Quran memaknai kata amal, yaitu suatu perbuatan yang dapat dilihat dari segi yang baik ataupun dari segi yang buruk. Dari segi yang baik dapat digandengkan dengan salihat, dan kalau dari segi yang buruk dapat digandengkan dengan su'u sayyad. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajriyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Menurut risalah Islam, amalan soleh adalah perbuatan yang baik menurut standar Islam, yang mendatangkan manfaat yang baik kepada dirinya maupun orang lain. Tiada iman tanpa amal, dan sia-sialah amal tanpa iman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi iman, ilmu, dan amal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.